sebelum kita memulai ibadah kita, jangan lupa ya siapkan Alkitabnya. Oke, kita akan memulai ibadah kita akan bersatu dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Ya Bapa kami, berkata dalam kerajaan surga, sekarang kami memulai sekolah minggu kami. Tolong memberkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Haleluya, amin. Oke, kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan judul lagu Dari Terbitnya Matahari. Ayo ikuti gerakannya ya adik-adik. Baik adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala. Kita berdoa. Bapa, saat ini kami anak-anak-Mu akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati, menuntun, dan memberikan kami roh hikmat sehingga kami dapat mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, haleluya, amin. Nah, sekarang kakak akan mulai ceritanya. Hari ini kakak akan cerita tentang setia pada perkara kecil. Nah, kita lihat ya di Alkitab, apa itu setia pada perkara kecil. Mari kita buka Alkitabnya. Pada Matius pasal 25 ayat yang ke-21. Mari dibuka Alkitabnya. Sudah ketemu? Mari kita baca bersama-sama. Matius pasal 25 ayat 21 dengan perikop perumpamaan tentang talenta. Ayat yang ke-21, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Adik-adik, perkara di sini bisa diartikan sebagai persoalan atau hal yang perlu diselesaikan. Nah, sekarang kita lihat lagi ya. Di dalam Alkitab ini ada banyak sekali tokoh yang dipakai Tuhan, yang sangat muda tapi dipakai oleh Tuhan. Contohnya adalah Samuel. Samuel dari muda sudah menjadi pelayan Tuhan. Dia setia melakukan persoalan-persoalan atau perkara-perkara kecil. Dia tidak pernah mengeluh. Dia setia sampai akhirnya karena kesetiaannya itu
dia dipakai Tuhan sampai seluruh Israel. Nah, poinnya di sini adalah setia dalam perkara kecil berarti nanti pastinya kita akan dipromosikan oleh Tuhan. Kita lihat lagi contohnya ya. Setia pada perkara kecil itu bisa artinya adalah di mana kita setia baik di rumah, di sekolah, dan di mana saja. Karakter setia itu harus kita asah terus. Kemudian tetap mengerjakan hal-hal yang tampaknya sepele atau walaupun tidak dilihat atau dipuji orang. Kemudian tidak mengharapkan upah dari manusia atau imbalan. Yang keempat, rajin bertanggung jawab, melakukan dengan tepat dan benar. Lalu setia. Nah, kalau di dalam keseharian adik-adik, apa sih perkara kecil yang harus adik-adik setia? Bisa jadi contohnya, kalau adik-adik mengerjakan tugas, apalagi pada musim saat ini, pasti banyak kan tugas yang diberikan. Kalau adik-adik tidak setia mengerjakan tugas, lalu bagaimana nantinya? Contoh, adik-adik mau jadi dokter, berarti adik-adik harus setia mengerjakan pelajaran-pelajaran yang mendukung adik-adik nanti supaya jadi dokter. Misalnya, adik-adik nggak suka pelajaran IPA, padahal nanti mau jadi dokter. Gimana itu? Nah, makanya kalau adik-adik ingin mencapai cita-cita adik, misalnya jadi dokter, ya sukai pelajaran-pelajaran itu. Kalau bisa semua pelajaran disukai, tidak usah dipilih-pilih, semua dikerjakan ya. Nah, kemudian apalagi Kak contohnya? Contohnya misalnya lagi adik-adik di rumah. Nah, di rumah diminta tolong oleh mamahnya untuk mengerjakan pekerjaan rumah, misalnya menyapu rumah. Adik-adik nggak mau. Nah, seharusnya adik-adik tidak boleh seperti itu. Adik-adik harus melakukan pekerjaan tersebut karena kita harus mengerjakan segala sesuatu yang kita lihat itu kecil, tapi pasti itu nanti akan bermanfaat bagi kita di kemudian hari. Nah, adik-adik, ada lagi contohnya. Misalnya, adik-adik saat ini dipercayakan sebagai ketua kelas. Nah, lakukan tanggung jawab sebagai ketua kelas dengan baik dan benar. Siapa tahu nanti di kemudian hari Tuhan akan beri perkara yang besar. Contohnya apa Kak perkara yang besar? Siapa tahu di kemudian hari adiklah yang menjadi presiden di negara ini. Nah, satu pesan dari kakak adalah setia selalu melakukan perkara-perkara kecil dengan penuh rasa tanggung jawab dan ikhlas. Sekian dari kakak, terima kasih. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji
Saudari yang terkasih, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas segala berkat dan karunia yang telah Engkau limpahkan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terkhususnya pada pagi hari yang indah ini ya Tuhan, di mana kami bersama-sama berkumpul memuji dan memuliakan Tuhan melalui ibadah online. Tuhan, kami bersyukur karena kami tetap diberikan kesehatan, kekuatan, terkhususnya juga untuk anak-anak yang pada saat ini mengikuti ibadah ini. Tuhan memberkati, mengurapi mereka dengan kuasa Roh Kudus, berikan mereka kesehatan, kekuatan dalam masa pertumbuhan mereka, dalam masa pendidikan mereka. Walau pada saat sekarang ini segala sesuatunya berjalan berdasarkan kami harus di rumah saja, dan kami anak-anakmu harus mengikuti ibadah online dan sekolah online. Tetapi itu tidak menjadi penghalang bagi kami untuk tetap maju, untuk tetap semangat menjalani kehidupan kami untuk menjadi lebih baik lagi. Berikan kami kesabaran, kekuatan agar kami dapat melewati masa-masa sulit ini dengan tetap bersandar dan berharap kepada Tuhan. Berkati orang tua kami, berkati keluarga kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.